sing diwudoni iku awake ta kelakuane. Sik, kono sak jawab sing wis seru. Kono kepinteran kono. Aku iki Abu Nawas. Abu Nawas iku nek khutbah ngono. Nek kepeksa khutbah Abu Nawas ngene. Alhamdulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, bagi yang sudah tahu apa yang sudah saya omongkan, yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah tahu apa yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Enak ngene iku. Ya ngene ya, saiki tak balik nang tato ngene Bu. Iki ngomong carane ngitung kahanan, Bu. Cara ngitung kenyataan. Jadi sampean mau tak takoni sing diresiki iku kelakuane ta awake. Kedua-duanya. Oke, kedua-duanya oke sih. Ngene saiki ngene. Nek sampean wudu kate nang masjid terus ngentut di tengah jalan. Ngono ya. Terus mari ngono wudu meneh. Sing ngentut apa nih, Dik? Silite. Nggih. Waktu wudu kok gak resik? Masa wudu ngene, Rek? Oke, badannya tetap syarat rukunnya tetap seperti itu, tapi hakikatnya janjane sing diresiki kelakuan. Buktinya tempat yang dipakai untuk mengeluarkan kotoran tidak perlu dicuci. Lu raine gamel apa-apa malah diusapi. Gitu? Kemu barang. Lu nek cangkeme muring-muring. Lah nek raine protes, "Lan apa kula sampean usap-usapi wong sing ngentut silit kok?" Ya apa nek ngono? Durung tau mikir kan. Mulane ngene lek enak sih kan dikon agama iku rasional, dadi sembarang iku kan lega mergo kon roh temenan. Ngono ya Rek ya. Nah, jadi meskipun mohon maaf ini yang kentut, dia tidak perlu dibersihin. Tetap yang dibersihin adalah wajahnya, tangannya, telinganya, semua gitu ya. Yaitu panca inderanya, artinya alat-alat yang melambangkan kelakuannya. Kalau mata melambangkan kelakuan ketika melihat sesuatu, telinga melambangkan akhlak mendengarkan sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dibersihin itunya, bukan telinganya itu sendiri, tapi pendengarannya. Ngerti ya Rek ya? Bedanya telinga sama pendengaran Bro ya? Sama dengan bedanya gula karo legi. Nah, tadi saiki berarti tato emang gak apa-apa tau apa-apa? Gak apa-apa. Wong saiki aja meneh kok tato, wong kon gadek banyu nek ancene banyu iku gak apa-apa. Gak nganggo banyu yo ngresik, wong masalahe dudu banyu ngresiki kulitmu kok, masalahe awakmu ngelakoni kesadaran untuk ngresiki kelakuanmu. Maka tayamum boleh. Dan Bu, pun lega nggih. Bismillah nggih. Wis sampean terusaken. Aja arep mengharap apa-apa sing swargane meneh-meneh lah apa sampean ndolek saiki. Nek dunya sing ngene iki tok gak tepat. Arek-arek iki celek kabeh. Saya Hendra dari Rukun Gresik. Ini gak soal pekerjaannya tuh. Di era globalisasi sekarang ini, zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih. Tapi seakan-akan pendidikan moral di negeri ini semakin menurun dan sulit ditanamkan kepada generasi muda saat ini. Yang ingin saya tanyakan, jika kami seorang murid, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas saat ini agar tidak tersesat gelombang kemaksiatan? Ya hindari. Masa hindari gak iso? Agar tersesat. Apa ngene hindari? Ana iko agak kare ngono lho. Wong saiki lho aneh. Ya ta? Ya apa carane cek iso poso? Ya apa jawabnya? Ya aja mangan. Wis selesai masalah. Kan iki ya apa sih kon iku? Yang kedua ya Nun. Lah wis tapi jelas ya. Ya. Ngono kok takokno bagaimana cara menghindari? Ya menghindar.
Bagaimana cara menghindar? Ya aja diparani lah ngono sih. Oke, Kedua. Jika kami sebagai orang tua, tolong ajarkan kami bagaimana cara mendidik anak kami agar tidak salah dalam apa? Tadi pertanyaan tentang anak supaya tidak masuk ke dunia kemaksiatan, caranya bagaimana? Ya ojo mlebu. Cara yang menghindar ya ojo, ya menghindar. Caranya gak stres. Ojo stres. Kon iku menyelesaikan dirimu cari bahan dari luar, goblok. Itu kedaulatanmu dan lakukan dengan dirimu sendiri, ojo ngebon. Persebaya ta ngebon Arema iku. Ngono rek, mulane berdaulat kepada dirimu sendiri, mandiri, gak titik. Ngono. Kari ngomong gak beres. Mungkin gak tapi Oke, yang terakhir. yang kedua, kalau orang tua bagaimana? Nah, ini memang perlu banyak belajar. Untuk mendidik ya. Lah ya untuk mendidik. Ngene wis. Iki temenan ya tak jawab didik ya. Upama ditakoni, pendidikan itu dasar nilainya dari mana? Dari anak api segala macam. Menurut pengetahuanmu? Agama mungkin. Agama, maksudnya agama apa? Ya dari madrasah mungkin dari Loh, agama kok madrasah? agama Islam. Agama Islam. Agama Islam, dalam agama Islam pedoman dasar untuk mendidik itu apa? Itu diurut apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak lu sumbere tekan ndi? Mas? Loh, kon karo akidah ro akhlak iku tekan ndi? Kon iku nek njopo, nek tuku, alah ya Rabb. Nek tuku wedhus ndek pasar, wedhus ngono. Kon nek ndolek pelem ndek wit, pelem. Nah, akhlak akidah itu kan peleme. Wite iku apa? Apa? Quran. 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 Karo hadis sing sahih sing mutawatir ngono ya. Quran karo hadis. Berarti wong sing uripe gak ono Quran hadis mesti elek kelakuane. Ngono Dik. Temen. Terus Mulane kon iku takon nek gurung iso. Ya, wis rungokno. Aku takon wis. Pokoknya dididik akhlak dan akidah diambil dari Quran dan hadis. Jadi pendidikan itu harus menggunakan pedoman Quran dan hadis. Aku takon, Nabi Muhammad dididik Quran karo hadis tadi. ya langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Iya. Yes. Terus Khadijah dari Nabi Muhammad. Oke. Nabi Sulaiman. Nabi Adam. Wis ana Quran hadis sadurung. Terus kabeh wong sekian miliar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad langsung Allah. Cik sibuke temen Allah iki. Didik langsung. Macam aja tambah bingung kan. Makanya tujuanku gawe bingung kan. Lah kon niku belajar takon sadurunge ndolek jawaban. Ngono ya, Dik ya. Quran hadis iku masih upamane gak ono tulisane kitab firmane wis ono nek jero atimu. Aku takon, mosok konku gak untuk gak nyolong PT iku ngenteni Quran. Upama gak ono Quran nyolong PT ta gak? Pinggir dong. Upama gak ono Quran, kon mateni wong ta gak? Ya, bisa. Oh. Lo kan gak duwe hati ta? Gak duwe pikiran ta? Pikiranmu iku ya apa unine kok sampai iso mateni wong? Ayo Mas dipikir ya. Jane mak aku takon wis liyane wis. Mosok untuk gak nyolong, untuk gak medok 55 ya.
ngenteni Quran. Upama gak ono Quran masuk kon molimo. Masuk kon gak duwe pikiran ngono iku elek, ngono iku bahaya, ngono iku menghancurkan. Masih gak ono Quran lak gak sih. Masuk ngenteni ono negara Indonesia undang-undang 45 ono pasal-pasal hukum kait gak nyolong PT. Masih gak ono negara Indonesia kan agama Islam gak aku nyolong PT. Bener tak gak? Bener ya? Saya tidak pernah taat kepada hukum. Kata apa Pak? Kan ini negara. Aku gak tahu taat hukum. Karena untuk berbuat baik saya tidak memerlukan hukummu. Sebelum ada hukum aku sudah berbuat baik. Ngono lho carane rek. Bener tak gak? Mulane saiki wong tua iku nomor 1 lak terus api elek iku ya apa tentang anake. Ngajari ceke salaman karo wong, apik karo wong lak terus sih. Terus kon takon bagaimana caranya mengajar? Mosok kon gak ero. Ya, mosok wong ana wong tuwek gak ero ngajari anake. Ya apa sih? Masih kan gak terpelajar lak ero sih. Bapakmu sekolah ndi? Ya, bapakmu gak sekolah, bapakmu apal Quran? Gak. Menguasai Quran? Gak. Roh hadis-hadis gak. Iso ndidik awakmu dadi wong sopane kaya ngono. Dadi ndak ada masalah. Kita sudah punya Quran di dalam diri kita sampai batas tertentu, cuman ada wilayah-wilayah informasi yang tidak mungkin kita dapatkan, maka Allah kasih wahyu untuk memberi sesuatu yang kita tidak mungkin mencari sendiri. Itu namanya agama. Jadi aku iki nyun sewu ya, aku iki anakku gelem sekolah sing cilik dhewe ku alhamdulillah. Uangnya ngongkon sekolah. Ya, terus begitu kate sekolah, setelah kita gagal berkali-kali akhirnya anakku sekolah kita cerita nawak. Sebelum dia berangkat sekolah takon ngene iki. Bengine pas bareng karo Bupati Sidoarjo, pas urusan lumpur biyen anakku tak takoni, "Gimana, Pak? Besok jadi sekolah ya?" Terus saya jawab ngene iki, TK iki sekolah maksudnya TK, mlebu TK lho, ya gak gelem. Terus saya jawab ngene, "Ya sudahlah." Wah, dadi sekolah ini ya sudahlah ngono tok. Wah, kurang ajar. Ya wis gak apa, menesuk tak terno sekolah. Tapi begitu kata terno sekolah, bentar ya, saya mau tanya dulu, kalau bisa jawab baru saya sekolah. Duh, arek iki. Ya udah apa? Kan sudah ada ayah sama ibu yang bisa ngajari saya. Untuk apa guru segala? Menunggu. Duh, ya wes aku akhirnya ngarang. Ini Ramba ya. Ayah ibu ini gurumu, yang di sekolah itu asistennya. Oh, asisten. Asisten itu apa? Yang mewakili pas kita nggak ada, dia yang mewakili. Oh ya, Pak, belum sekolah deh. Yes. Terus mulai sekolah sehari mulai sekolah langsung ngene iki. Begitu mudhun kendaraan, ya. Agama iki penting kok. Jo iku nek sing aku iki ustad kiai ana anak ngomong ngono lak sok to. Pertanyaannya agama itu gimana tuh pentingnya lah, cik sopan toh. Ora nantang agama itu penting kok. Lho, anak gue ngomong, ki nek konangan wartawan blandi Kang. Wes ya, tak jawab deh, tak jawab. Gini loh, Pak. Kan kita itu nyari sendiri apa-apa. Supaya jadi orang baik, supaya jadi orang benar, kan kita punya pikiran, punya hati, kan terasa baik dan tidak baik. Jadi kita bisa nyari, cuman ada hal-hal yang kita tidak mungkin tahu. Misalnya Tuhan itu sifatnya apa saja, Tuhan itu gimana, penciptaannya gimana, nabi-nabi dulu gimana, kan kita nggak mungkin tahu. Nah, Allah ngasih tahu kita. Nah, Allah ngasih tahu itu yang namanya agama. Jadi gak seluruhnya berdasarkan agama, gak Mas. Masih kon di alas sih lo, gak mungkin tematene awakmu anakmu dewe. Ya, kecek lo. Bisa maca jas lo, bisa maca Quran ta. Ono tak bedus nek anake. Lah gak sih. Lah kok kon tergantung Quran karo hadis iki lho. Untuk hal-hal yang tinggi sifatnya perlu Quran hadis, untuk hati-hati macam perlu Quran. Tapi untuk pendidikan dasar wis cukup teko atine karo pikirane wong tuamu. Ojo terus merasa gak ero. Kok bayimu lahir diapakno ya iki?
Wong saiki kok cek goblok iki ngono gak iso. Iki carane muruki nyusu ya apa ya? Wis tak cenekno nyerah nyusu dhewe. Templekno lho lek ngene-ngene dhewe. Wong saiki iki merasa ya apa carane mengajari bayi cek iso nyusu. Cek angele, mari ngono ngajari ngoyo. Ini lah, petenge dikene enak. Cur. Gak iso kan ngumuruki ngoyo iku. Wong saiki iki dibikin minder, dibikin tidak percaya diri, itu kuncinya. Karena kalian nyun sewu ya, kalian semua ini oleh bos-bos tadi itu Pak, dibikin tetap bodoh, dibikin jadi anak kecil, tidak boleh dewasa. Kalau di TV itu tidak ada penyiar, sudah gak ono sih memperlakukanmu sebagai orang dewasa. Kamu dianggap siswa taman kanak-kanak. Kon nyewo MC tiko TV ndek kene lho. Gimana saudara, tepuk tangan dong. Oke, ya ta? Kene iki dianggap arek TK. Ayo ibu-ibu tepuk dong, mana tepuknya? Arek TK. Ya ta Kak? Kamu di seluruh produksi kebudayaan ini dibikin menjadi orang yang tidak pernah dewasa. Itu kita nono saya. Kita nono kabeh. Gak oleh pinter, kudu goblok, gak oleh wis pokoke digawe gampang tindas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yotin Bayu, saya dari Malang. Saya mempunyai keluhan yang sama dengan petugas bandara yang tadi Cak Nun bilang, yo alon-alon tarek gitu. Saya seorang dokter Cak. Kalau rame pasiennya gitu kan, kita secara nggak sadar tuh langsung, selanjutnya, alah iki lorong ini sing kayak dhisik kayak gitu. Nah itu menurut saya sendiri belajar setelah melayani pasien itu, saya belajar kok saya tadi itu kayak gitu ya ke pasien itu, gimana kalau saya sendiri digitukan. Nah itu saya belajar sendiri. Ini mungkin karena empati kita yang berkurang, karena kita terlalu terbiasa dengan pekerjaan itu. Pertanyaan saya, gimana caranya menstabilkan empati kita ini biar kita itu stabil? Kok sepertinya itu ada hubungannya dengan manjada wajada ini. Gitu Cak, makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi jada itu kan melakukan kesungguh-sungguhan. Maka dia harus menyadari ruang dan waktunya. Jadi kamu sungguh-sungguh berapa lama? Kan itu, berapa lama? Di mana? Dan misalnya kamu yakin, kita yakin bahwa yang benar itu senyum setulus-tulusnya kepada pasien supaya dia sebelum saya obati pun dia sudah merasa lega dan itu menuju sembuh kan gitu. Tapi kan nek wis pasien wis 15 kan wis ngelundas. Ya tambah. Nah, maka tiap hari kita berusaha, Pak. Saiki ngene, awakmu tahu ngalami salaman ya? Itu saya sangat sadar, salaman itu bisa setengah jam, 3/4 jam sampai 1 jam nek tak turuti. Iki kok kira-kira kalah. Usah ini kayak Pak. Ya. Aku biasa salaman kan sangat tertib, di maknya itu sangat tertib, arah-arah ya sabar. Dan tanya sama Mas Ali, tanya sama teman-teman dari Jogja, saya selalu mengatakan senyum saya, perhatian saya tidak berkurang satu digit pun, satu serpih pun dari orang pertama sampai orang terakhir. Saya tetap dengan tingkat jada saya sejak awal. Tetap. Lupa arek-arek salaman ini gak terima salaman Pak. 3 kali lipat Pak. Untuk salaman mari ngono deket. Gak. Saiki macam-macam, ono sing jadi carane macam ono sing salaman terus tanganku dijupuk diusuk-usuk ono rambute. Ono salaman meneh aku didegep terus aku dilus-lus ngene iki sampai sikil terus baru dikene nang pipine dhek. So ono meneh salaman ngene iki, kaplok ya. Kaplok. Akeh nek jaluk dikaplok ya akeh. Malaysia aja begitu, saya di Malaysia aja pukul, tak pukul 2 sini. Nah dulu waktu awal-awal pasti ada perkara di panggung, begitu saya mukul orang Pak Is mencolot, ada apa? Nah, kan premannya di belakang. Begitu saya mukul orang kan dipikir ada masalah, dia loncat ke depan. Ono meneh Mas, engko
diusap sampai ngambung sikil. Ku di Bandung, di Jakarta malah ngambung sikil. Jadi aku ya apa kalau mengelak, tapi jangan lupa, jangan pernah ragu-ragu kepada hati saya. Kepada Anda saya tidak berkurang sedikit pun, dan kepada Allah saya ndlosor sak ndlosor. Gak kira aku bangga karo iku. Gak kira gede ndasku mergo koyo kon-kon koyo ngono. Gak. Aku ngremehno alah dapurku apa lah. Itu Allah yang kamu rindukan, bukan saya, kan gitu. Saya cuma jalan saja, kan gitu. Allah yang kamu rindukan. Nah, ada lagi Mbak, itu saya terlatih tiap hari Mbak, sampai jam 3 ngelatih sarapan sampai jam 4 kan gitu. Dan saya tidak sedikit pun berkurang. Penghormatan saya, cinta saya, bahkan arek deket tak deket. Enggak waktu nemen ikut tambah nih akhir. Ada yang anu kan, sing aku rada gak paham meneh. Ono sing anyar meneh. Didukep. Dicakot kene iku. Dicakot, Pak. Itu mati. Terus masa aku ada model mulai. Karena aku tuh menahan tak los kan kita los ya wes gitu. Loro kaya apa aku tetap ya wes. Loh, Pak, saya bahagia di dunia karena jabatan saya adalah pelaku cinta. Ada anak Ma'iyah di rumah sakit Sarjito, saya datang itu kan dalam keadaan sudah mau mati. Dia sudah yakin dia akan mati, tapi pokoknya saya tidak mau dicabut dulu kalau Cak Nun belum datang. Begitu aku teko Mas di deket, dicuel lagi karena jadi pipiku ini dicuakot. Ya Allah, itu teman dari Solo Pak Herman namanya. Oh dicuakot ya Allah. Dan itu aku tidak boleh mengok, tidak boleh teriak gitu ya. Saya jangan percaya kalau menganggap bahwa aku yang engkau hormati. Engkau sebenarnya sedang mendapat pantulan dari yang engkau kagumi yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa. Benar ya? Makanya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah engkau berharap. Ini ya Mbak ya. Ya itu soal jam terbang Mbak. Ya apa meneh? Ya tambah suwi mesti tambah pinter, sampai tambah kuat sampean. Gitu ya. Gitu. Anakku yang ngeritik dokter yang ngono, anakku waktu dia RTK itu. Ini Pak dokter kan, Pak ini dokter anak, jadi anakku nang Master Dokter. Iya, ini dokter anak tapi tidak paham anak bapak itu. Kaget dokter kalau narik ngomong. Maksudnya gimana nak? Ya kan dokter cuma ngobain tapi tidak mencoba memahami anak itu macam-macam. Jadi dokter anak itu harus paham anak nomor 1, baru paham ngobatin gitu. Kuci RTK ngomong menurutku. Oh iya. Dokter sampai saya ini patuh deh sama saya. Gitu. Itu ya Mas ya Mbak ya. Jadi menurut saya enggak apa-apa. Sampai menyadari itu kan sudah bagus itu. Sudah bagus, dan itu karo Gusti Allah wis dicoret itu abangnya wis dadi biru sampai. Ngene ya Mbak. Apa-apa kadang-kadang aja nepegel loh. Apa ngene pasien nyebai kadang-kadang. Gitu loh. Gitu ya, oke. Masih ada? Terakhir ya, terakhir betul ya. Ini kita sudah melanggar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Saderenge kula nyuwun amit Cak ya. Jancuk niku lah nopo sih kok dianggap kata sing elek lan dianggap sing dosa, padahal teng Al-Qur'an lan hadis mboten wonten. Kula pun semerap misi wong niku nggih elek. Mongso dari wong mangkel. Nah niku kan wong mangkel kan sama aja apa? Ya gini, kalau nasnya, nakliyahnya nanti coba di Quran search ya. Kasar misalnya. Dan aku tidak marah kepada hambaku yang berkata kasar kalau dia dalam keadaan teraniaya. Nah teraniaya ini kan ada yang instan, ada yang struktural, ada yang panjang. Jadi kalau aku bendino merasa teraniaya terus, akhirnya ya miso mana itu. Kan janji itu biasanya kayak kemarahan hati yang murni. Ibarat kan janji juga kan
budaya khas dari Jawa Timur kan. Nah, jancuk itu sendiri ada banyak view ya, ada banyak sudut pandang ya. Kalau orang melihat secara formal bahwa jancuk itu sebuah magian, mereka harus belajar ke Surabaya. Justru kemesraannya itu keluar dengan kata-kata itu. Jadi tidak pasti magian. Tapi tidak berarti terus Anda mengada-adakan jancuk demi kemesraan. Ya, nek metu spontan ya spontan, tidak masalah. Jadi misalnya aku kebetul awakmu mosok, ya Allah ya apa kabarmu subhanallah, ya gak cocok lah ya. Kok gak tau ketok cok kan cok, aku belum maksudku. Nah, orang-orang kalau ingin menilai itu tolong rasakan dulu budaya Jawa Timur, budaya Surabaya, budaya Jombang kan gitu. Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan magian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Seandainya kan seandainya dulu jancuk ditanamkan dengan kata yang baik, insya Allah sekarang dikenal dengan kata baik. Loh ya, enggak, jancuk itu jelek atau baik kan enggak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Karena orang ngertinya itu kalau di Batak mukimai, cukimai, kata begini jancuk, gitu kan. Kalau fuck your mother, kata motherfucker, kata itu beda. Kalau Jawa Timur sudah lain, artinya sudah lain sama sekali. Di sini sudah terbalik, itu sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan, yang Jawa agak lebih klasik, itu justru kalau sama orang tuanya tidak bosok, kalau sama temennya malah bosok, kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat, jangan dilihat secara sepenggal, gitu ya Mas ya. Tapi ojo terus digai-gai loh. Ojo digai-gai, kadang-kadang kalimat thayyibah ya gak cocok. Misalnya nih, kon mangan di endi? Anu cak ten kekil mriku, subhanallah. Kon kira-kira mangkal tak gak? Tak nek ngono. Oh mangan kekil kok subhanallah karepe yo. Kaya di TV kok. Wawancaran di jalan pas ono opo, bapak dari mana ini, ikut 212 dari Magelang. Luar biasa dari Magelang kok luar biasa itu. Apa yang luar biasa? Itu kan semua tergantung ya dulu ala ilati ini ya. Makanya malam hari ini saya mohon dengan sangat bapak-bapak yang mendengarkan lewat siaran-siaran, Anda tidak bisa merasakan nuansa kemesraan di Maiyahan seperti ini, sehingga kalau nanti Anda berjarak dari sini, mungkin ada 1-2 kata yang Anda menjadi tidak paham dan mengecam. Misalnya di salah satu siaran televisi kan ada yang marah, pengajian kok kayak gitu, itu kan? Arek-arek jawab, loh, sekarang di pengajian situ mau nunggu menek blimbing kok. Kan ngomong gitu apa? Ya tapi kiai jangan gitu dong, masa kiai gini. Terus kiai cinta mau ikut candun kan? Semakin maraknya tahfidzul Quran di mana-mana. Jadi tahfidzul Quran itu ada yang sifatnya literer, di mana Anda menghafalkan juz 30 sampai 30 juz kata-katanya. Dan Pak Ustadz Hasan tadi mengatakan hafal anak-anak umur 9 tahun, 15 tahun meskipun tidak tahu artinya. Nah, ada yang khatam membacanya, itu namanya tadris atau tadarus. Nanti kita akan meningkat ke tafhim wa ta'lim, mencoba memahami setiap kata dan asal-usulnya, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Kemudian kita mencoba mentadaburinya dan menafsirkannya bersama-sama. Kemudian kita meningkat ke taklim, ta'rif, tidak hanya mengetahui apa isi Quran dengan kata-katanya itu, tetapi mencoba menyelaminya, mengeksplorasinya dan mengembarai makna-maknanya. Setelah taklim dan ta'rif, taklim itu pembelajaran yang meluas, ta'rif pembelajaran yang mendalam. Kira-kira seperti itu, karena setiap bangunan harus meninggi dan mendalam. Semakin tinggi harus mendalam akarnya, dan semakin lebar pondasinya, semakin tinggi gedung bisa dibangun. Begitulah sunnatullah terhadap gravitasi dan keseimbangan, atau dalam Islam disebut tawazun wa tawassut. Setelah taklim wa ta'rif, kita akan sampai kepada ta'dib. Ta'dib adalah bagaimana Al-Quran dijadikan peradaban hidupmu.
Bagaimana ketika engkau bangun tidur atau ketika tidur sampai mandi, sampai mengurusi anak, mengurusi bapak ibu, itu semua dengan peradaban Al-Quran. Oleh karena itu khatmil Quran itu tidak hanya hafal, tetapi juga ada tahap-tahap di mana kita khatam maknanya sedikit, kemudian kita kembangkan lagi sampai khatam pada tahap berikutnya. Sebagaimana kelas 1 khatam, kelas 2, khatam kelas 3, khatam kelas 4 dan seterusnya. Kita tidak pernah khatam total, tapi kita akan terus menghatamkan setiap keperluan-keperluan dari Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ini sudah dibimbing oleh Allah berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 54. Anda baca nanti sampai di rumah Al-Ma'idah ayat 34 bahwa kalau orang pada murtad, kata Allah, aku akan mendatangkan kaum yang baru. Murtad itu bisa diartikan secara syar'i, yaitu keluar dari Islam. Bisa diartikan secara budaya, yaitu bahwa Anda seharusnya melakukan tapi tidak melakukan, atau seharusnya tidak melakukan tapi Anda melakukan. Seharusnya Anda 5 tapi Anda rakus sampai 8. Seharusnya Anda 8 tapi Anda malas sehingga hanya 5. Itu namanya murtad dalam arti budaya. Barang siapa murtad, maka aku, kata Allah, akan mendatangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka. Jadi bukan karena kumpul di sini bukan nomor satu karena Anda mencintai Allah, tapi karena Allah mencintai Anda dan Allah memberi hidayah untuk berkumpul di sini. Jadi Allah subjek utamanya, bukan kita semua. Dan karena Allah mencintai kita, maka kita pun mencintainya. Kemudian kita punya 2 sifat, kata Allah, yaitu adillah alal muslimin wa izzah alal kafirin. Adillah itu artinya berkasih sayang satu sama lain, sesama muslim. Muslim ini juga bisa syar'i, bisa relatif. Artinya setiap orang yang berbuat baik, apapun subjeknya, apapun identitasnya, itu sudah berbuat baik. Meskipun untuk lulus apa tidak di hadapan Allah butuh sertifikasi KTP Islam atau tidak, terserah Allah. Kita tidak usah ngaran-ngarani karena Anda bukan ponakannya Allah dan bukan besannya Allah dan bukan menantunya Allah. Kita semoga hidup kita itu la'allakum, la'allana. Kita tidak tahu persisnya. Yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa beritikat baik. Oleh karena itu, berkasih sayang sesama manusia, sesama umat Islam. Nah, umat Islam itu yang mana? Apakah yang 73? Semua golongan mengatakan yang 72 itu arek-arek itu. Saya yang nomor 1 yang diterima oleh Allah, kan begitu. Kita sekarang belajar bersikap. Mudah-mudahan semua termasuk satu golongan yang diridhoi Allah. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita hanya bisa begitu. Kalau persisnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Dan oleh karena itu kita akan bertemu Allah, karena sekarang kita tidak mungkin ketemu Allah dalam arti eksistensial dan zatnya kita berhadapan langsung. Meskipun Allah menjanjikan kita akan berwajah dengan beliau, tapi yang bisa kita ketahui dari Allah sekarang adalah sifat-sifatnya, kehadirannya, kasih sayangnya, pertolongannya, kebijaksanaannya, perlindungannya, betul enggak? Jadi yang kita ketemu sekarang dengan Allah adalah sifat-sifat atau asmaul husnanya. Allah rohimnya kena kita, rohmannya kena kita, karimnya kena kita, kobitnya kena kita. Karena kita agak nakal, rezekinya dihalang-halangi sedikit sama Allah. Allah al-kobit, kan begitu. Allah al-mudhil, Allah menyesatkan kita karena kita memang kurang ajar sehingga Allah menyesatkan kita, dan seterusnya. Nah, Allah yang sejati itu Anda tidak bisa ketemu kecuali Allah sendiri yang berinisiatif untuk memenuhi Anda. Sama dengan Anda tidak pernah tahu Allah kalau tidak ada Islam. Semua manusia di dunia tidak akan tahu Allah kalau tidak karena Islam. Sekarang ada 340 juta nama Tuhan selama peradaban manusia. 340 juta ditambah 1, 341, yang 1 ini ketuhanan yang Maha Esa. Tanya sama pemimpin-pemimpin berjaga, sopo sing kok maksud? Siapa yang kamu maksud Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Yang kamu maksud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, apa Gusti Yesus, apa Yehova, apa Yahweh, apa Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Menang, yang mana? Which one? Mereka tidak akan bisa menjawab karena mereka juga tidak sungguh-sungguh urusan sama Tuhan yang Maha Esa. Mereka pakai topeng Tuhan yang Maha Esa supaya Anda memilih mereka, gitu dong. Oke, teman-teman sekalian, Allah yang sejati. Anda menepuk tangani kesedihan Anda sendiri. Allah sendiri itu kalau dalam Al-Quran jelas, laisa kamitslihi. Kamu bayangin Allah kayak apapun Anda tidak tahu. Kalau Anda Jumatan, siapa yang nyuruh? Jelas Allah.
Anda sembahyang 5 waktu jelas. Jadi yang agama itu adalah yang jelas dari Allah. Ada rukun Islamnya, ada rukun imannya, jelas ada mahdohnya. Nah, yang tidak punya ibadah mahdoh sesungguhnya bukan agama, tapi jangan ngomong kepada siapa-siapa karena ini termasuk ujaran kebencian dan hoak. Tolong belajar, anak-anak Gontor belajar mal farqu bainal qat'i wad dhanni. Kalau qat'i jelas Al-Qur'an qat'i. Ustaz Hasan sudah menjelaskan dijaga selama berabad-abad oleh berjuta-juta orang yang hafal. Itu tidak mungkin hoax, itu qat'i. Itu pasti. Tidak konotasi tapi denotasi, tidak custom tapi default, tidak carangan tapi pakem kalau Anda kenal wayang. Nah, Al-Quran Islam itu jelas qat'inya. Selebihnya dhonni. Apakah saya berdiri di sini ini dakwah atau bukan, itu dhonni. Anda boleh sebut saya mubalik, boleh tidak. Dan itu tidak berdosa. Itu tergantung pemahaman. Anda tidak usah menyuruh orang yang buta warna untuk membedakan mana merah, mana hitam. Wong dia buta warna. Dan begitulah ilmu di dunia ini. Dilihat oleh banyak sekali orang yang buta warna. Jadi kalau Allah yang sebenarnya Anda tidak bisa tahu. Jadi kalau ada orang ngomong God, oh my God, itu kan karepmu kuwi God ning jane durung mesti kan gitu kan. Jadi kalau ada orang bilang ini bid'ah, Anda tinggal bilang itu kan menurut sampean. Lak jarimu. Atau ini haram. Ya itulah perasaan adik saja. Saya juga mempelajari dan punya kesimpulan yang berbeda. Apakah yang benar Anda atau saya? Wallahu a'lam. Maka kita jangan mempertengkarkan kebenaran. Makanya tidak ada fastabiqul haq, yang ada fastabiqul khairat. Jadi kebenaran simpan di dalam dirimu sebagai bahan dasar untuk hidup, tapi keluarnya kebenaran sudah engkau olah menjadi kebaikan dan hasilnya adalah keindahan. Saya tanya, Muhammad Salah itu pemain yang benar apa pemain yang baik? Ronaldo dan Messi pemain yang benar apa pemain yang baik? Jadi kenapa tidak disebut pemain yang benar? Karena kebenaran belum output, kebenaran itu input, outputnya adalah baik. Menjadi sarjana belum prestasi. Prestasi adalah kalau sudah bermanfaat bagi masyarakat dengan kesadarannya, betul enggak? Sholat 5 waktu rajin belum prestasi. Prestasi kalau sudah membuktikan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau masih sholat toh belum. Meskipun itu sudah benar tapi belum baik. Baiknya hanya antara kamu dengan Allah. Tapi untuk masyarakat tidak ada urusan kamu sholat tidak sholat. Yang penting kamu nyuri apa tidak, kamu sayang apa tidak sama tetangga, asal jangan sama istrinya. Begitu. Gitu ya. Sekali lagi terakhir, kalau Allah sejati Anda tidak tahu, laisa kamitslihi syai'un. Bagi orang Jawa tahu Allah itu Gusti kuwi tan kinaya apa, tidak seperti apapun, tan kinaya sapa, tidak seperti siapapun, tan kinaya ngopo, tidak seperti bagaimanapun. Apapun saja yang kamu bayangkan mengenai Allah salah. Makanya akrablah dengan sifatnya, akrablah dengan kehadirannya melalui kasih sayang, perlindungan, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu ya. Nah, di surat Al-Ikhlas jelas. Walam yakullahu. Jadi kalau ada orang berdebat tentang Tuhan, itu diguyu karo Gusti lah pokon berdebat walam yakullahu kuwan ahad. Tidak seperti apapun, walam yakullahu. Apalagi sebelumnya lam yalid walam. Saya tidak bisa apa-apa terhadap Indonesia, saya tidak bisa apa-apa terhadap umat Islam, tapi saya boleh berharap dan saya boleh ikut menanam. Dan aku berpikir anak-anak Gontor yang sekarang didadar jaringan pondok Gontor adalah anak-anak milenial yang dijanjikan Allah di surat Al-Maidah 54, yang disayangi Allah, dicintai Allah, dan Anda menyayangi Allah, kemudian ada dibimbing untuk menjadi adillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Tolong nanti dielaborasi aizzah itu apa artinya? Min kata aziz, ya. Aizzah itu di Quran diterjemahkan bersikap keras. Tolong dilihat lagi. Tolong tidak usah anti kekerasan, anti kedzaliman pasti itu. Tapi kalau anti kekerasan, enggak sih. Rasulullah melakukan kekerasan enggak? Ketika dia harus menjawab serangan sehingga beliau berperang, keras enggak? Jadi anti kekerasan cocok enggak? Sayyidina Umar sebelum masuk Islam nempeleng adiknya enggak?
Keras enggak? Tapi gara-gara dia melakukan kekerasan itu dia masuk Islam. Jadi jangan anti kekerasan, anti kedzaliman. Sebab kalau kekerasan kadang-kadang diperlukan. Jadi kekerasan itu salah satu hakikat hidup. Tulang harus keras. Kalau anti kekerasan ya sudah daging itu aja kan. Terus gak iso rapi, gak iso meteng bojomu. Karena Anda maka anti kedzaliman yang benar, anti kedzaliman, bukan anti kekerasan. Kalau Anda anti kekerasan tidak merdeka Indonesia. Nah terus apa itu jasanya Pangeran Diponegoro? Dia pelaku kekerasan nomor 1. Bung Tomo, semua, Hasanuddin, semua pelaku kekerasan. Untung Suropati, Supriyadi Blitar, pelaku kekerasan. Kalau Anda dilarang, disuruh anti kekerasan, memang mereka mau membunuh calon-calon pahlawan kita. Jadi bukan anti kekerasan tapi anti kedzaliman, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya baru kali ini Mbah mau cepat syafaat. Saya kesini mencari cahaya sejati Mbah. Karena saya bukan orang baik Mbah. Maaf Mbah, cerita sedikit ya Mbah. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbah, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbah. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbah, yang namanya itu apa namanya, orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngoffline-nya Mbah. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa gak nyaman Mbah. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah. Terus itu asli Mbah, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi nggak nyaman Mbah. Kayak gitu. Yang dicari nge-play tapi malah takut nggak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbah. Selama 1 bulan ternyata barang pulau apa itu meninggalan itu semua, ternyata banyak yang nggak suka sama saya Mbah. Nggak sukanya masalahnya selama itu saya kan nggak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh batu-batan terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah nggak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbah. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Terus ya alhamdulillah saya udah 2 kali ini, pertama di IAIN Purwokerto itu Mbak, terus keduanya di sini. Terus intinya saya itu Mbak. Itu sebentar Pak, agak lupa Mbak karena terpengaruh itu batu-batan udah lama nih. Ini Mbak, kulo kepengin paham Mbak kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbah. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbah. Gue bakal kulo pengajian. Kasih. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi ya. Pak Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoki kan gitu kan.
apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan terpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5 wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, dulur-dulur ning dunya iki kowe seneng apa? Aku njaluk telu sing paling kok senenge ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan harus penak banget gue. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya, kan terus ditakoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Terus yang ketiga, Umar menjawab, lali aku rasa. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo kanjeng, "Lah ngopo kok kowe seneng telu kuwi?" Terus Abu Dar menjawab, "Kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah, dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala." Kan itu Om Zamir ya. Nah, Anda tadi tidak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dahsyat itu. Dahsyat. Orang Madura itu bantah-bantah Allah dulu baru Allah jawab. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget ki, apik banget ki. Gue nek cara cah-cah kan, ya menung ngepil terus dan ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman. Yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sebelum pentas dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore Gandim. Motor tau kuwi. Langsung dipateni to. Burung wayahe wis nyolong malah gitu. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya dan Malang, kelingan teh. Nah, ada waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomong semakin lama semakin lama. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya, teman kita namanya Simon Harde, dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek, yang Anda sudah kenal ya, Jemek Supardi ya, yang terkenal di internet itu. Nah, pada pementar gue nek main teater iki ngelundasmu, dadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Nah, bentroklah Simon sama Jemek ini di Surabaya. Kerengan sampai ora wawu apa ya, ora sampai jutaan. Wis pokoke musuhan pol wis. Nah, saya sebagai sesepuh kan belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah. Karena memang sama-sama capek, maka semua proses berteater itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak nang kue. Kue biasa wong sembahyang ketemu Allah, kue orai ngepil ketemu Allah, enak tau gue, enak banget ya. Nah, di Malang itu ada tempat pelacuran namanya Kalisari.
Sing arek Malang mesti ya sampean. Zaman biyen ya Mas ya. Kalisari. Nah, pagi itu begitu sampai ketemulah mereka di tempat pelacuran Kalisari itu. Melaku terus duk mek berdamailah mereka. Kalau pakai ilmu linear, barang siapa bertengkar untuk bisa berdamai kembali, carilah tempat pelacuran. Jasa loro kita diakrab kayak Bali mesame semua loro kayak. Mek gitu kan. Akhirnya mereka berdamai. Itu. Jadi Allah itu memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pak Muzamil ya, tolong Pak Muzamil ditambahin. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberi hidayah meskipun engkau cintai. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya ono. Aku iki malah kualik ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget aku. Jadi Anda tinggal bersyukur. Jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk ditemui, untuk menemui Anda. Jadi Anda ini karin terus kewes Anda sebanyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillahmu tingkatkan setiap di sholat 33 kali. Lah piye coba? Obat-obatan toh. Maksudnya apa dikolgin? Bodrek. Aku ya obat-obatan, dikolgin. Panadol gitu. Apa? Aku malah ora tau kelingan Gusti Allah yang ngombe dikolgin iki. Kowe narkoba malah kelingan Gusti Allah, berarti itu walakin Allah ya dimai pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah, tidak bisa diteliti, tidak bisa dirumuskan, dan Anda tiba-tiba ada di situ. Jadi Anda adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tirakatnya mbah-mbah mbiyen busing ndi ya, terus Anda mendapatkan berkah, rute berkahnya itu sampai ke titik Anda itu. Alhamdulillah. Amin. Jadi saiki kowe kudu oke matur nuwun dan banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Itu Mas ya. Mbuh meneng-meneng kowe nang tanggamu Pak enten sing diumbah mboten kula mbahe ngene ya. Sakarepmu wis. Ini pun disapu dereng niki kula sapunane nggih ngene ya. Sakarepmu lah. Ning aja njur iki bojone pun diarut enten. Jadi kalau logikanya Pak Muzamil, banyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah perbuatan yang membuat orang berterima kasih kepada Anda. Kira-kira seperti itu Mas. Itu cahaya cahaya sejati itu. Cahaya sejati adalah pancaran cahaya yang terpuji, dan yang memuji adalah Allah sendiri. Jadi kalau Anda berbuat hal yang membuat orang terima kasih kepada Anda, merasa Anda berjasa dan berhutang budi kepada Anda, itulah sebaik-baiknya cahaya. Karena cahaya itu kan dia juga benda, dia juga simbol. Jadi namanya ndelok bocah ayu harus cahaya tuh ya. Ya tahu cahaya tuh Mas. Jadi cahaya itu bisa simbolik, bisa juga benar-benar cahaya. Jadi mulane wong nek raine seneng kan sumringah.